Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar pagi ini. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya dengan Rizky Ilman Hidayanto yang akan mengisi webinar kali ini. Saya adalah web developer eksekutif dari Zika Digital. Nah, sesuai dengan jadwal yang sudah kami sebar pada pagi hari ini, saya akan membagikan bagaimana mendesain website WordPress dengan Visual Builder Elementor yang free. Karena kan memang Elementor ini sebuah plugin yang dia ada yang versi pro-nya. Nah, tapi kita hari ini cukup menggunakan yang versi free. Untuk kelebihan dan kekurangan itu sudah jelas, pasti ada kelebihan ada kekurangan. Nah, dari sini kita akan mencoba membangun suatu website dengan keterbatasan yang ada. Ya, semoga share screen saya terlihat ya, jelas. Sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Elementor adalah sebuah plugin Visual Builder yang dipakai untuk mendesain suatu website. Nah, WordPress ini kan kita mendesain website tapi tanpa coding, gitu kan. Tanpa coding dengan modal drag and drop. Dan kita langsung saja karena memang waktu kita terbatas. Kita langsung praktek, dan untuk hari ini kita akan mencoba membuat suatu website, dan ini website dummy ya. Jadi memang website dummy dan data-data sudah saya sediakan, sehingga nanti untuk mempermudah saya mendevelop halaman websitenya dengan Elementor. Dan di sini kita akan mencoba membuat website layanan sablon kaos, gitu kan. Total halaman websitenya itu ada 4 halaman: home, portofolio, profil, kontak. Kemudian plugin yang akan kita install adalah plugin Elementor yang free. Kemudian plugin pendukung yaitu UAE, Ultimate Add-ons for Elementor Lite. Kemudian seperti ini struktur khususnya halaman utama, halaman home. Seperti yang kita tahu kan, halaman home adalah halaman yang paling awal dikunjungi user atau pengunjung website itu ketika mendatangi atau menjumpai suatu website. Nah, di sini strukturnya seperti ini. Saya akan membuat struktur yang sederhana. Yang pertama, hero, profil singkat, pelayanan, value, dan call to action. Nah, ini materi dummy yang sudah saya siapkan. Nah, ini ada profile, kemudian layanan-layanannya, value, call to action, dan kontak. Nah, ini sementara untuk alamat saya pakai alamat kantor kami. Nah, ini kita akan mencoba menuangkan isi materi ini dalam bentuk website. Nah, mungkin bisa kita langsung saja. Oke, kelihatan ya share screen saya. Nah, sekarang saya sudah login di halaman dashboard WordPress. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita install terlebih dahulu plugin Elementor dan plugin UAE tadi, atau ya Ultimate Add-on for Elementor Lite. Nah, saya kemarin malam saya sudah install terlebih dahulu untuk Elementor free-nya. Nah, di sini kita klik plugin. Nah, ini Elementornya sudah saya install. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ini masih free. Kalau misalnya dia sudah pro, dia tidak ada tulisan Get Elementor Pro.
Nah, kita install saja untuk plugin UAE-nya. Klik add new plugin. Kemudian kita ketik Ultimate Add-ons for Elementor. Nah, ini udah ada. Oops. Oh, mana tadi hilang? Coba header footer. Nah, ini dia. Pluginnya yang ini ya, Ultimate Add-ons for Elementor, formerly Elementor Header and Footer Builder. Ini kita install now. Ya, sekedar info, kenapa kita menggunakan plugin tambahan ini, karena untuk versi yang free itu tidak disediakan untuk membuat header footer global gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan plugin ini, itu akan bisa membuat header dan footer global. Artinya kita tidak perlu repot-repot lagi untuk apa ya, setiap halaman bikin header footer, setiap halaman bikin header footer. Nah, ini kita cukup membuat satu saja. Nah, dia sudah berlaku untuk seluruh halaman. Ini kita activate saja. Nah, setelah itu nah ini sudah terinstall, kita ke bagian page, all page. Nah, sini masih kosong dan kita akan membuat halamannya terlebih dahulu. Nah, cara membuat halamannya, kita pilih, klik add new page. Nah, di sini saya akan cepat ya. Pertama-tama halaman yang pertama, halaman home. Kita klik publish, posisinya ada di kanan atas. Ini publish. Nah, halaman sudah terbuat. Langsung kita klik add new page di sini. Kemudian halaman berikutnya portofolio. Kita publish lagi. Kita add new page. Halaman ketiga, profile, publish, add new page. Kontak, kita publish. Nah, sekarang 4 halaman sudah tersedia, sudah kita buat. Nah, ini halamannya, ada home, kontak, portofolio, dan profil. Nah, selanjutnya kita install tema dasarnya dulu, maksudnya base theme-nya yang sesuai dengan Elementor. Nah, teman-teman bisa pilih appearance, kemudian themes, dan setiap tema itu settingannya itu berbeda-beda. Nah, pada hari ini kita akan menggunakan Hello Elementor. Kalau misalnya teman-teman belum menemukan Hello Elementor, ya artinya harus diinstal terlebih dahulu. Bisa klik add new theme. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Nah, Hello Elementor ini salah satu yang direkomendasikan saat kita mendevelop website dengan Elementor. Ini sudah aktif. Nah, kemudian kita buat dulu menunya. Nah, kita buat menu. Kita ke setting, appearance, pilih menu. Misalnya kita mau buat menu utama. Rain Ink.
Nah, ini sembarang ya untuk nama jasa sablon kaosnya yang mau kita jadikan website. Saya kasih nama Rain Ink. Kita centang yang header, kita create menu. Nah, kemudian di bagian kiri ini sudah ada halaman-halamannya, ini kita centang semua. Terus kita add to menu. Nah, seperti ini. Nah, kita akan urutkan strukturnya dari home yang paling atas, kemudian portofolio kedua, profil yang ketiga. Oke, langsung kita save menu. Oke, jika sudah, kita buat terlebih dahulu header dan footer. Nah, untuk membuat header dan footer, kita sebelumnya ini dulu kita ke appearance dulu, kita customize. Di sini saya akan melampirkan logo dari webinar pada pagi hari ini yang akan kita jadikan set identity-nya. Nah, ini ada set identity, kita bisa klik, kemudian kita select logo. Nah, saya sudah siapkan bahannya. Ini kita bisa drag saja. Sebentar. Nah, ini kita upload saja. Kita open, kemudian kita select. Ini skip cropping, kemudian langsung kita publish. Nah, kita close, kita kembali, kemudian kita ke UAF, ini UAE, ini kita pilih header and footer builder. Nah, ini masih kosong. Nah, kita buat header terlebih dahulu. Add new, header. Nah, kemudian type of template, ini kita select optionnya, ini kita pilih yang header. Nah, display on. Nah, display on ini maksudnya dia akan tampil di mana. Nah, kita pilih select enter website, jadi keseluruhan halaman website. Kemudian kita langsung publish. Nah, sudah berhasil dipublish. Kemudian kita langsung klik ini, edit with Elementor. Wah, preview edit. Sebentar. Ada error. Coba kita refresh. Coba kita masih error. Oke, ini sementara kita skip terlebih dahulu. Kita coba langsung ke home saja dulu. View, nah ini halaman home. Dan untuk ini ada, sebentar, klik. Masih belum bisa. Sudah, ini kita edit page saja dulu. Dan kita pilih edit with Elementor. Nah, oke. Nah, ini kita tadi header footernya, mohon maaf, sepertinya ada bug, kita abaikan saja dulu. Ya, kita sudah berada di
halaman settingan untuk edit Elementor. Di bagian sidebar kiri itu adalah sidebar yang berisi beragam widget elemen untuk mendesain halaman website. Nah, di sini ada heading, image, ada text editor, video, kita bisa melampirkan button, maps, dan di sini terlihat ya ada yang bagian pro. Kalau yang pro ini terkunci. Nah, pada hari ini kita akan menggunakan yang free free saja. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu struktur yang pertama, yaitu hero. Nah, di sini sudah ada tampilan 3 icon. Nah, kita pilih add new container. Nah, ini saya sebut container ini section saja ya, karena memang untuk sampai saat ini yang masih familiar adalah section. Cuman fiturnya diberi nama container. Kita pilih flexbox, kemudian kita pakai yang ini, direction column, yang ke bawah, directionnya yang kolom vertikal. Nah, kemudian kalau kita ingin mengedit kontainer, kita klik kontainer, pastikan kita klik kontainer. Nah, sidebar yang sebelah kiri dia akan langsung mengarah kepada edit kontainer. Di sini ada 3 tab, layout, style, advance. Nah, untuk pengaturan bermacam-macam, ada yang di layout, ada yang di style, ada di advance. Nah, pertama-tama kita akan mengatur jarak padding untuk section hero ini. Kita advance. Nah, ini padding ini kita klik link values together. Nah, kita biasanya kalau saya sukanya itu 100 untuk top dan bottomnya. Terus yang sebelah right leftnya itu saya pakai 20. Nah, seperti ini. Kalau untuk preview sekilas, nah teman-teman bisa klik, ada icon kecil di sini. Kita klik. Nah, ya ini masih kosong karena belum ada apa-apa. Kita kembali. Kemudian jangan lupa kita harus rutin mengklik bagian publish. Publish ini kayak update atau save gitu. Kemudian kita tambahkan, nah ini icon plus add element. Kita klik. Nah, dia akan kembali ke kumpulan widget-widget. Nah, di sini ada heading. Ini biasanya dipakai untuk membuat judul. Kita klik lagi plus. Kemudian pilih text editor. Ini untuk deskripsinya. Kemudian tambahkan lagi. Oh, nggak usah, kayaknya ini aja dulu. Nah, sekarang kita akan mengatur tampilan dari hero. Kita buat dulu judulnya. Misalnya apa nih judulnya? Oke. Welcome to Rain Studio site. Nah, kemudian kita pilih style. Nah, di sini ada pengaturan alignment, kita pilih yang center. Nah, sekarang kita mau ubah ukurannya. Kita pilih typography. Nah, sementara kita pakai font Roboto saja ya. Kemudian ukurannya misalnya 50. Seperti itu. Nah, ini bisa kita atur, kita pilih yang bold atau extra bold. Nah, kemudian teksnya kita klik ya, edit text editor, kita pilih style, bikin jadi center lagi. Nah, ini masih lorem ipsum. Nah, misalnya
Kita kasih tagline, idemu kaosmu. Itu style. Untuk warna belum saya ganti karena nanti kita akan mencoba backgroundnya terlebih dahulu. Misalnya nih saya pakai 20. Oke, medium. Kita publish lagi. Nah, kita akan memberikan backgroundnya. Ini kita klik edit container, kemudian pilih style, background type. Ini kita akan coba menggunakan slideshow. Kalau yang bagian klasik ini, nah kita bisa masukkan gambar, bisa melampir mau pakai warna juga bisa nih, seperti ini tuh. Ini clear untuk kembali. Ini juga bisa atur jadi gradient, bahkan bisa latarnya kita berikan video. Tapi pada kasus hari ini saya akan menggunakan slideshow. Nah, slideshow, kemudian add image. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa contoh gambar. Nah, ini open. Nah, kemudian create a new gallery seperti ini, insert gallery. Nah, ini kan sudah terlihat. Nah, kemudian, nah ini kan tulisannya kayak kurang kelihatan. Nah, kita akan mencoba membuatnya menjadi terlihat. Nah, ini slider di backgroundnya sudah otomatis berjalan. Durasinya di sini bisa kita atur, misalnya jadi 3000. Nah, ini untuk efek, teman-teman bisa coba can bounce effect. Nah, ini kita aktifkan. Yes. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kayak ada efek animasi zoom. Nah, kemudian di bagian background overlay kita akan menambahkan warna hitam. Nah, biar agak sedikit gelap jadi tulisannya bisa lebih terbaca. Kita kembali untuk mengatur font. Kita klik. Nah, kemudian edit heading, warna. Sini saya pakai warna putih saja. Kemudian text editornya saya pakai misalnya warna yellow gold. Nah, tulisannya kurang besar ya, saya pakai 30. Terus ini style saya pakai yang italic. Nah, kita publish. Nah, sekarang hero sederhana sudah selesai kita buat. Nah, sekarang kita membuat section berikutnya, yaitu section profil. Nah, profil singkat. Nah, kita tambahkan lagi di sini flexbox. Kemudian kali ini kita akan menggunakan yang direction row. Nah, kemudian klik edit element, edit container. Kita lakukan yang sama seperti tadi. Nah, kemudian saya akan menambahkan 2 kontainer di dalamnya karena saya ingin menggunakan yang sebelah kiri itu ada gambar, kemudian yang sebelah kanan itu ada deskripsi. Nah, kita klik add element. Ini kontainer, kita drag saja. Nah, kemudian ini bisa kita copy. Kita klik kanan. Oh, tidak perlu copy, langsung duplikat saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita add elemen lagi, tambahkan image. Nah, image kita akan pakai gambar
Misalnya, nah ini, select. Nah, tuh. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, kali ini saya tidak akan menambahkan lagi heading, kita tidak akan, tapi kita langsung menggunakan yang sudah ada. Ini bisa kita copy, kita klik kanan, copy, klik plus di sini, kemudian klik kanan, kita paste. Nah, sekarang judulnya sudah ada di sini. Nah, cuma kan karena ini dia kopian dari yang di atas ini, sehingga ini warnanya putih jadi nggak kelihatan. Nah, ini kita atur saja, klik edit heading, pilih style, warnanya kita ganti misalnya merah marun, kita pakai yang left, judulnya misalnya profil singkat. Nah, kemudian kita tambahkan add element text editor di bawahnya. Nah, pilih style, warnanya saya ingin lebih hitam lagi. Untuk ukuran font saya pakai 17. Nah, ini kita publish dulu. Sebentar, alt tab. Nah, profil singkatnya bisa sebentar, saya copy di sini. Ini kita klik, kemudian di bagian konten, nah, edit text editor ini kita hapus saja, kita paste di sini. Nah, sudah jadi ya. Nah, seperti ini kan sudah cukup. Nah, teman-teman bisa melihat bagian kiri dan kanan ini kayak kurang seimbang. Nah, kita akan mencoba menyeimbangkannya, karena mungkin bisa teksnya ini terlalu sedikit sehingga jadi tidak seimbang. Nah, caranya teman-teman bisa klik edit container, kemudian bagian layout, pilih align items center. Nah, seperti ini. Ya, ini opsi pilihan. Teman-teman bisa mengecilkan gambarnya atau menambah jumlah teksnya. Nah, sekarang halaman profil singkat sudah jadi. Sekarang kita akan mencoba membuat halaman section selanjutnya, yaitu section layanan. Nah, di layanan ini kita akan mencoba menggunakan add element. Kita akan mencoba menggunakan yang namanya, ini bisa search di sini, image box. Nah, sebenarnya webinar kali ini kita fokus di widget-widget yang akan digunakan. Nah, karena memang dari widget-widget Elementor ini bekal teman-teman semua untuk mendesain website. Nah, oke, ini kita buat baru lagi section yang baru. Kita klik flexbox, kita pilih yang ini, direction column. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi membuat mengatur padding seperti tadi gitu kan. Itu akan lama. Nah, ini kita bisa copy saja dari sini. Stylenya bisa kita copy. Kita klik edit container, klik kanan, kita copy. Nah, kita klik di sini di section yang baru ini, edit container, klik kanan. Nah, jangan paste, tapi pilih yang paste style. Jadi yang akan kita copy di sini adalah stylenya saja. Kita klik.
Nah, dia sudah otomatis mengikuti pengaturan yang ada di section sebelumnya. Kita publish lagi. Nah, kita akan membuat 2 kontainer lagi. Kita tambah add element. Ini kontainer. Sini. Mau kita drag lagi juga bisa. Oops. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau untuk teman-teman yang baru belajar, untuk drag and drop ini memang cukup ini ya, hati-hati, kadang kita bisa salah drag and drop gitu. Nah, kemudian kita tambahkan coba add element image box. Nah, seperti ini. Nah, image box ini dia itu terdiri dari gambar, kemudian judul, dan juga deskripsi. Jadi ini sudah ada 3 elemen dalam satu widget. Nah, ini biasanya sangat bagus untuk kita itu mendesain website, karena memang sudah cukup lengkap. Di sini ada gambar, judul, dan deskripsi. Nah, untuk gambar kita tambahkan saja, kita upload. Nah, saya sudah download 2 jenis gambar. Nah, pertama ini dulu, select. Nah, kita akan melakukan pengaturan image box dulu. Nah, kita pilih style, kita akan membesarkan ukuran gambarnya. Widthnya kita langsung geser jadi 100%. Border radius, nah ini tingkat roundednya. Nah, seperti apa yang dimaksud rounded, yaitu sudut-sudutnya. Biasanya saya menggunakan 20 atau 10. Nah, dia kan ada kayak melengkung kembali. Kemudian title-nya sesuai tadi di materi dummy, ini kita akan tulis sablon rubber. Nah, pilih style, kemudian content. Nah, ini title-nya ini kita ganti merah. Tipografinya kita besarkan misalnya jadi 30. Kita pilih yang extra bold. Kemudian teksnya kita kasih warna yang lebih hitam. Deskripsinya jadi 17. Nah, kita save lagi, publish. Oke, nah kita copy materi tadi, kita copy. Ya, ini juga saya sekalian copy aja. Dan kita ke konten. Nah, deskripsinya ini kita hapus, kemudian kita paste di sini. Nah, sekarang widget image box berisi konten sablon rubber sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat yang satunya, yang sablon DTF. Nah, tapi saya tidak perlu lagi membuat ulang. Nah, kita tinggal copy. Nah, klik edit image box. Nah, klik dulu, klik kanan, kemudian kita copy, klik plus, klik kanan, kita paste. Nah, sekarang sudah ada. Nah, kita tinggal menyesuaikan, ganti gambar, ganti judul, dan ganti deskripsi. Ini saya ganti gambarnya.
Ini kayaknya kebalik, harusnya yang rubber yang kanan. Ya ini gambar random aja. Kemudian sablon rubbernya kita ganti DTF, direct to garment. Kemudian deskripsinya kita hapus, kita pastekan yang sudah kita copy tadi. Nah seperti ini. Recording in progress. Oke. Nah seperti ini. Nah teman-teman mungkin bisa melihat ini kayaknya tidak sama ya gambar kanan dan kiri. Kenapa? Karena memang dia menyesuaikan dengan ukuran gambar gitu. Nah ya nanti itu bisa disetting, teman-teman bisa edit untuk ukurannya biar pas. Tapi untuk hari ini untuk mempersingkat waktu sementara tidak saya lakukan tuh. Nah sekarang kita sudah jadi bagian layanannya gitu. Oh iya ini judulnya lupa, sebentar, judulnya kelupaan. Sementara kita tambahkan coba kontainer baru. Ups. Nah, ini agak susah. Sebentar, ini coba kita drag ke sini. Oh ya masih susah juga. Ya sementara kita skip aja dulu. Terus section selanjutnya adalah section value. Jadi kelebihan dari Rain-Ink Studio. Kita tambahkan lagi section flexbox. Kemudian pilih direction column. Nah ini sama, kita copy stylenya, paste style. Publish. Nah, kita tambahkan satu kontainer. Nah, di sini kita drag satu kontainer. Nah, kita akan membuat value dengan menggunakan icon box. Nah, ini biar nggak kelupaan lagi kayak tadi. Ini kita tambahkan judul dulu. Tambahkan judul, ini heading kita tambahkan di sebisanya di sini. Ups. Ntar kontainernya hapus saja dulu, kita delete. Nah heading dulu. Nah baru kita tambahkan kontainernya. Nah ini kenapa dia muncul di sebelah kanan, karena memang directionnya sebelah kanan. Nah ini item directionnya kan sebelah kanan. Nah ini kita pilih yang kolom. Nah seperti ini. Konsep dari kontainer atau section untuk desain website ini memang dia sistemnya itu kayak tabel, ada baris dan kolom. Misalnya judulnya alasan. Misalnya kita mau copy style dari judul yang di atas. Nah ini profil singkat ini kan, jadi kan kita nggak perlu atur lagi untuk warna dan ukuran fontnya. Ini kita klik dulu edit heading, klik kanan, kemudian copy dan pilih ini, kita klik kanan, paste style. Nah dia langsung otomatis. Kemudian kita publish. Nah kita akan menambahkan icon box.
kita pilih add element, kita ketik saja icon box. Nah, seperti ini. Nah, ini karena edit kontainernya ini belum kita arahkan, dia nanti urutannya mau ke kanan atau ke bawah. Kita langsung arahkan saja ke row horizontal, ke kanan seperti ini. Nah, fungsi dari direction ini kita akan mengarahkan widget-widget selanjutnya itu nanti posisinya itu di sebelah mana. Nah, karena sudah mengarahkannya sebelah kanan, ini tinggal kita klik, kemudian kita duplicate. Nah, seperti ini. Klik lagi, duplicate lagi, klik lagi, duplicate lagi. Nah, seperti ini. Dan kita publish lagi. Oke, nah sekarang coba kita tambahkan materinya tadi. Ini saya copy dulu semuanya. Bisa custom sablon tajam, bisa satuan lain sama. Oke. Misalnya bisa custom. Oops. Nah, terus ini kita delete. Ini saya tambahkan dulu semua nah ini sebentar, masih ingat nggak ya tadi ini layanan ramah, kemudian ini bisa satuan. Oke, sablon tajam ya. Hasil warna sablon yang tajam tidak akan membuat Anda terluka. Ya. Ini kemudian ini kita ganti saja. Nah, ini ada icon. Nah, di sini ada banyak icon yang sudah disediakan oleh Elementor, bisa kita pilih. Nah, kita bisa menyesuaikan dari judul-judul yang sudah ada. Misalnya custom, saya pakai icon edit ini, insert. Kemudian yang sablon tajam, nah ini aja brush, terus satuan. Ini sementara saya pakai beberapa icon sembarang saja. Kemudian layanan ramah, coba. Nah, ini pakai icon smile emoji. Nah, kita publish. Ya, seperti ini. Nah, ini kan kita ngelihat jaraknya ini kan antara kontainer satu dan juga heading di atas, judul di atas ini kan terlalu mepet. Nah, ini teman-teman bisa klik bagian kontainer ini, advance, kita ke margin. Nah, bedanya margin sama padding, kalau padding itu jarak dari ujung konten ke dalam, sedangkan margin itu dari ujung konten keluar. Nah, kayak gitu. Nah, untuk bisa memahami itu ya nanti teman-teman perlu banyak praktek ya. Nah, di sini saya akan coba menambahkannya. Ini kita value together-nya kita matikan. Bagian top kita masukkan angka 30. Nah, seperti ini. Kita publish. Kemudian untuk
icon boxnya kita atur warna ikonnya, misalnya ini bebas ya, saya pakai biru tua saja. Kemudian konten, title-nya ya sementara saya pakai hitam. Typography saya pakai 25. Tingkat ketebalan saya pilih extra bold. Kemudian description pakai warna hitam juga, ukuran 17 gitu. Nah kemudian saya tidak akan mengatur style dari icon box lainnya. Kita cukup mengatur satu saja. Nanti kan kita bisa copy stylenya. Nah ada kondisi di mana antara satu icon box dan icon box yang lainnya itu tidak seimbang. Mungkin ada yang lebih lebar, ada yang lebih kecil. Nah caranya biar semuanya itu posisinya sama, itu ya banyak cara. Bisa ngurangi teksnya, atau mungkin bisa mengatur jaraknya. Nah di sini saya akan mengatur jaraknya. Kita ke advance. Nah bagian width ini kita ke custom. Nah seperti ini. Kemudian custom width-nya saya pakai angka 22. Nah jadi total width itu ada 100%. Nah 100% itu kita bagi menjadi 4 itu 4 bagian. Itu ini kita klik kanan, copy, kita klik ini edit box yang sablon tajam, paste style, klik yang bisa satuan, paste style, klik layanan ramah, klik kanan, paste style. Nah sekarang dia sudah jadi. Nah ini kita pilih edit container dan pilih space between. Oke. Nah ini justify content ini untuk mengatur jarak antar satu konten dan konten yang lainnya. Dia kan jadi lebih rapi. Oke. Oh ini sudah jam 9.48. Nah mungkin saya tidak perlu mendesain halaman-halaman yang lainnya, tapi saya akan langsung memperkenalkan beberapa widget yang free untuk mendevelop website gitu. Jadi nanti sebenarnya ada 2 jenis widget lagi, tapi itu nanti di halaman portofolio. Nah mungkin sekarang langsung saya tambahkan saja di halaman home seperti itu. Oke, section value sudah jadi. Nah sesuai tadi yang saya sampaikan, kita akan menambahkan section portofolio. Nah ini kita edit kontennya, ini kita klik kanan, kita duplicate saja. Nah tuh jadi 2. Nah cuma ini nanti ini kita hapus, kontainer yang ini kita hapus. Saya pakai keyboard delete. Kemudian portofolio. Nah kita akan menambahkan galeri. Nah, style maaf bukan, oh iya, portofolio, konten, oh iya ini salah, add element. Di sini bagian search widget ini kita cari saja galeri, pakai ini ya bahasa Inggris, jadi L-nya 2. Kita pilih basic gallery. Nah kalau galeri yang ini tuh untuk pro, biasanya lebih bagus tampilannya. Kita pakai yang ini saja, kita drag. Nah pastikan ada tanda
merah muda ya. Nah, tanda merah muda ini menunjukkan posisi widget ini akan diletakkan di situ. Nah, seperti ini. Nah, edit basic galerinya sudah muncul. Ini kita add image, kita upload gambar-gambarnya. Nah, ini saya sudah sediakan gambar-gambarnya. Open. Create new gallery. Nah, ini masih belum rapi. Image resolution ini kita pakai yang medium large. Kemudian di sini kita bisa atur kolomnya ya, bisa 3 ke bawah. Nah, karena jumlahnya ada 8, nah itu paling cocok itu 4 gitu. Nah, seperti ini tuh. Kalau untuk foto ini saya generate dari AI gitu. Kemudian kita atur lagi, saya mau diantara satu gambar dan gambar lainnya itu ada jarak. Ini kita pilih style, bagian image, spacing defaultnya ini kita pilih custom. Nah, dia langsung otomatis. Nah, di sini custom spasinya bisa kita atur. Nah, ini kita skip aja ya. Kemudian border pakai 10. Nah, biar lebih menarik. Publish. Nah, kalau galeri seperti ini bisa diklik. Nah, kalau diklik dia bisa ada kayak slider preview seperti ini. Nah, close. Kita kembali. Nah, ada juga fitur yang satunya namanya carousel. Nah, ini search widget Nah, ini image carousel. Nah, kalau yang ini versi free. Nah, tapi kita akan mencoba memanfaatkan widget-widget yang lainnya. Ya, ini kan sekaligus pengenalan buat teman-teman. Itu ada yang namanya spacer. Jadi cara untuk membuat jarak itu macam-macam. Nah, di sini ada widget khusus namanya spacer. Tambahkan di sini. Kita bisa atur. Saya pakai 80. Nih. Kita tambahkan add element, carousel, kita drag sini. Nah, kita akan lampirkan gambar-gambar. Upload file, select file. Ini carousel gallery. Nah, saya cuma buat ini ya. Sementara saya buat 6 gambar. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menyesuaikan tampilannya. Di sini ada 6 gambar, kemudian image resolution dari thumbnail kita ubah ke medium large. Ini dia langsung gerak otomatis. Slideshow, kita ingin menampilkan dalam satu slider itu berapa yang akan muncul. Nah, paling bagus sih kalau saya 4 gitu, karena kita kan hanya melihat thumbnail sekilas. Terus di sini juga bisa kita atur slide scrollnya nih. Jadi setiap scroll itu berapa gambar yang di skip. Nah, kemudian ini juga bisa atur navigasinya. Bisa kita sertakan link. Jadi seperti itu. Ini kita atur dulu gambarnya. Nah, ini tanda panahnya posisinya di dalam. Bisa kita pilih di luar, atau misalnya mau pakai di dalam juga bisa. Nah, kalau di luar kan tidak kelihatan. Nah, kita buat dia jadi kelihatan. Nah, warnanya kita ubah, misalnya hitam. Nah, seperti ini. Kemudian pagination ini yang bawah ini, titik-titik ini,
Kemudian image, spacingnya kita custom pakai 10. Border sama seperti tadi, kita pakai angka 10. Nah, seperti ini. Nah, di bagian konten, additional option ini bisa kita atur tingkat kecepatan gerakannya. Saya pakai autoplay speednya jadi 3000. Nah, dia jadi lebih cepat. Publish. Ya, sudah jadi halaman portofolio. Ini section portofolio sudah jadi. Ini yang galeri dan ini yang carousel. Nah, teman-teman lebih suka yang mana? Sesuai selera. Kemudian widget yang terakhir. Nah, widget yang terakhir adalah widget yang biasa dipakai untuk halaman kontak, yaitu adalah icon list dan sosial media gitu. Nah, ini kita sama seperti tadi, ini kita duplikat saja. Nah, kalau sudah duplikat, ini kita hapus dulu. Oke, misalnya kontak kami. Nah, kita add elemen. Misalnya kalau sosial media itu ada social icons. Nah, ini klik. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur ikonnya, icon library-nya bisa kita ganti ya sesuai keinginan kita ya. Di sini ada Threads, ada Telegram, macam-macam, ada WhatsApp, Spotify dan lain-lain. Gitu. Dan di sini juga kita bisa sertakan linknya di sini. Nah, ini open in new window. Oke. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah icon list. Nah, add element, icon list. Ini kita drag. Nah, seperti ini. Tampilan icon list seperti ini. Nah, kemudian ini juga bisa kita edit ikonnya. Misalnya ini WhatsApp, insert. Nah, kita mau mengubah ukuran ikonnya, size-nya kita ubah jadi 20. Kemudian warnanya saya pakai sementara hitam saja. Teksnya saya pakai 20. Nah, seperti ini. Warna hitam. Nah, gini. Kita publish. Nah, ini untuk icon list. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ini untuk kontak, bisa nomor HP, alamat email, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia itu panjang teksnya, nah saya sarankan menggunakan icon box seperti itu. Itu bedanya icon list sama icon box. Itu penggunaan ikuti selera masing-masing. Dan oh ya, tadi ada yang kelupaan. Sebenarnya bagian terakhir itu akan ada call to action. Nah, widget call to action ini hanya tersedia untuk versi Pro. Nah, kita sebenarnya bisa membuat section call to action itu versi free. Caranya seperti apa? Kita tinggal membuat yang seperti ini. Jadi ada satu section, kemudian satu kontainer, heading, teks, dan yang terakhir adalah kita tambahkan add element button. Nah, button. Nah, nanti button ini kita bisa melampirkan kontak person kita. Nah, seperti itu. Nah, sudah jadilah call to action. Ini harusnya kan ini di bawah ya. Ini klik, coba ini kita copy. Ini kita klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan
misalnya kontak kami segera. Nah, seperti itu. Atau mau pakai data dummy yang sudah saya sedikit tadi. Nah. Oh, udah jam 10. Nah, ini kita paste. Nah, kemudian ini kita rapatkan saja, kita advance, bagian width kita custom. Nah, segini saya pakai 60. Kemudian kita align self-nya ini kita center. Nah, seperti ini. Kita publish. Nah, karena ini sudah jam 10, kita bisa lihat hasil previewnya. Ya, memang belum sebagus yang seharusnya gitu. Tapi kan memang ini hari ini kan kita hanya memperkenalkan Elementor free dan juga widget-widgetnya. Kalau ingin melihat tampilan fullnya, kita bisa lihat di sini. Save option ini kita klik, kemudian view page. Nah, seperti ini. Ini halaman home. Nah, jadi strukturnya ada hero, kemudian profil, section profil, kemudian section layanan, kemudian section value, section portfolio, section kontak, dan juga call to action. Nah, sementara cukup seperti itu dulu. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada sedikit kesalahan teknis, ada error, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Mungkin dipersilakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh, chat Zoom. Coba sebentar. Buka chat. Apakah ini dari Maulcre Hersusilo? Apakah ikon-ikon tidak ada standarnya atau sesuai keinginan user saja? Ya, semakin relate dengan user itu semakin baik. Jadi kalau misalnya klien itu lebih banyak mengenal icon yang sudah familiar. Ya, contohnya tadi kita mau menggambarkan icon tentang bergaransi, icon tentang garansi. Nah, biasanya kan kita yang familiar itu mungkin jenis ikonnya itu kayak emblem atau juga gambar-gambar yang menunjukkan sertifikat. Nah, seperti itu icon. Nah, icon-icon tadi itu sebenarnya itu yang disediakan Elementor. Ya, kita juga bisa custom ya, kita bisa desain sendiri jenis iconnya. Gitu. Tapi alangkah lebih baik itu sesuai keinginan user. Nah, sebelum kita menuruti keinginan user, kita baiknya itu memberikan rekomendasi seperti itu. Kemudian dari Umi Khairiyah, tolong materinya di-share di sini ya. Ya. Oh iya. Grup ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Oh, di sini sudah ada 14 orang. Oh, ada yang raise hand. Ya, silakan Kamal. Oke. Jadi begini Mas Rizky. Di sisi lain kita itu kan ingin gambarnya itu bagus ya. Iya. Jadi kan tajam itu. Tapi di sisi lain itu kan nanti seperti slider itu kalau gambarnya tajam itu kan harus gambar yang berat kan. Mesti resolusinya berat. Terus kemudian apakah kemudian tidak mengganggu loading gitu. Oh, Nah ini iya. apakah ada solusi atau jalan tengah ya Mas? Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, banyak yang sering tertipu dengan resolusi gambar di layar ya.
entah itu HP atau website. Eh, jadi seperti ini. Kalau saya punya pandangan sendiri, jadi kita itu melampirkan gambar, apa ya? Kita memfoto suatu gambar, mencari suatu gambar itu bukan untuk mendesain spanduk, bukan untuk mendesain eh, yang butuh gambar yang sangat jelas gitu. Kita hanya untuk melampirkan gambar-gambar tersebut itu di layar, entah itu di layar laptop ataupun di HP, sehingga resolusi yang besar-besar ya, ada yang sampai 5 MB, 1 MB itu terlalu besar. Nah, kalau di carousel kita ingin membuat gambar yang resolusi bagus, sebenarnya 500 kali 500 pixel itu cukup, atau 600 kali 600 cukup, sesuai selera gitu, ingin menampilkannya seperti apa. Dan tadi juga ada pengaturan kan, ada settingan full, ada juga yang high, ada large gitu kan, atau medium, atau thumbnail seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau yang saya sarankan tadi gitu, yang saya sarankan tadi, kita menggunakan gambar yang memang sesuai kebutuhan untuk tampilan. Kalau untuk website ya tidak perlu besar-besar. Dan sekarang sudah ada metode untuk mengkonversi gambar-gambar kualitas tinggi itu dengan, tapi ukurannya itu kecil, sehingga ya loading website kita itu bisa lebih cepat gitu. Apalagi juga ada format khusus, yaitu format WEBP. .webp itu dia lebih kecil lagi, karena memang itu memang format yang cocok untuk website gitu. Jadi seperti itu, Mas Kamal. Ya, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, saya rasa ini ya cukup mungkin. Jika tidak ada lagi pertanyaan atau diskusi, ya sebelumnya saya berterima kasih teman-teman sudah mau hadir di webinar kali ini. Ya semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diterapkan di website yang ingin teman-teman develop. Ya saya sekian dulu, saya Rizky, mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.